Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desiree Amelia. Saya akan menjelaskan program web service aplikasi Netflix, yang dimana pertama saya akan menjelaskan tentang koneksi database. Di sini saya mempunyai localhost dan juga username root, lalu tanpa password dan database Netflix. Cara mengkonekkannya dengan menggunakan variabel CONN. Ini teh connection, tapi saya singkat aja ya biar pendek. Terus di sini di register proses ini kita bisa menambahkan data menggunakan metode post di username, password, dan package. Dimana nantinya query yang berjalan adalah memasukkan data tersebut ke dalam variabel-variabel yang sudah dideklarasi di request method gitu. Kalau misalkan sudah benar dan sudah berhasil registrasi, akan dialihkan kepada tampilan play movie. Jadi user setelah registrasi di website bisa langsung login dan nonton. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Solid yang saya terapkan pada login proses dari aplikasi Netflix ini, dimana ada interface user repository interface yang dimana bertanggung jawab secara tunggal dalam menampilkan sebuah formulir yang isinya itu username dan password. Makanya di sini dia menerapkan solid pattern itu single responsibility principle. Dan juga dia menerapkan interface segregation principle. Jadi kalau misalkan ketika dimasukkan ketika mau login kan masukin username sama password. Nah, nanti kalau misalkan itu sudah ke-find gitu, maksudnya sudah kedetek kalau misalkan dia tuh adalah seorang pendaftar gitu yang udah registrasi gitu, data bakal bisa langsung dialihkan ke halaman daftar filmnya. Di sini ada user repository implements yang merupakan list scope substitution principle, di mana list scope itu kan kayak inheritance gitu ya. Jadi dia tuh mengimplementasikan dari sebuah kelas dari sudo gitu, dari sudo class. Nah, di sini juga ada database connection MySQL yang extend ke database connection. Dia juga merupakan list scope substitution principle karena dia mengimplementasi atau mengextend data dari database connection. Selanjutnya ada dependency inversion principle, di mana user repository itu mendapatkan parameter connection dari database connection gitu. Nah, selanjutnya tuh yang belum dijelasin adalah kan open close principle. Di sini untuk kelas interface yang abstraction itu nggak pakai open close karena masih abstrak gitu kelasnya. Di kelas selanjutnya ini sudah menerapkan ya open close-nya gitu. Di situ ada private connection, terus private user repository, terus juga private con gitu. Jadi program login proses di aplikasi Netflix ini sudah menerapkan solid pattern ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang observer pattern yang saya terapkan pada rating proses. Nah, kenapa saya memilih observer interface? Karena observer interface itu kan bisa nambahin sesuatu tapi tidak mengganggu aktivitas dari metode bahkan kelas lain gitu. Nah, contoh di rating ini sendiri tuh ketika rating tersebut tuh udah sampai ke 5,5 gitu. Nah, pas udah sampai 5,5 si rating ini tuh kita bisa menambahkan lagi gitu. Misal kita nambah 4,2 gitu. Nah, kita bisa gitu nambahin 4,2 dan tidak berpengaruh kepada 5,5 ratingnya.
tergantung, tetapi kalau misalkan kita nambahinnya tuh mungkin sampai bisa ngalahin rating 5,5 itu jadi 6 gitu, itu juga bisa gitu. Nah, mungkin biar jelasnya kayak penggunaan pola desain observer dalam contoh ini tuh mungkin aplikasi untuk memiliki fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih baik. Jika ada lebih banyak tugas yang perlu dilakukan ketika rating berubah di masa depan, jadi kalau misalnya rating 5,5 misal, kita dapat dengan mudah menambahkan pengamat baru gitu. Kita gampang nih nambahin rating lagi gitu. Bukan tanpa mempengaruhi ya, tapi dapat mempengaruhi masa depan. Cuma kayak kalau kita nambahin sekali ya gak akan ngaruh gitu. Terus selain itu dia juga bisa memisahkan logika subjek dan observer sehingga memungkinkan perubahan pada salah satu bagian tanpa mempengaruhi yang lainnya gitu. Mungkin itu penjelasan tentang konektivitas ke database dan juga solid pattern dan juga observer design pattern yang saya terapkan pada aplikasi web service aplikasi Netflix. Pada web service kali ini saya menggunakan aplikasi Postman karena lebih mudah dan bisa memilih tampilannya gitu. Mau tampil sebagai apa. Nah, mungkin pertama kita menggunakan operasi create dulu karena kita kan mau buat akunnya ya sesuai dengan CRUD. Create, read, update, delete. Nah, di create ini kita bisa nambahin username. Misalnya username-nya teh cinta alam. Passwordnya kasih sayang. Kayak gitu. Terus package-nya tadi milih 3 bulan, pembayarannya itu kredit card. Nah, nanti kita lakukan send. Nanti ada message created. Nah, di sini saya bisa menampilkan menggunakan JSON. Lalu kita tampilkan gitu, sesuai yang tadi user yang telah kita create dalam web service-nya. Di sini kita langsung send aja. Nah, kita tampilin JSON biar ke ciri. Nah, di sini tuh kan udah ada nih cinta alam, kasih sayang, package 3 yang tadi kita udah tambahin. Ini juga ada Jenab juga yang tadi juga kita coba untuk tambah di tampilan GUI. Nah, selanjutnya tuh update. Di sini tuh update password di username apa gitu. Nah, di sini aku tuh mau nge-update yang tadi aja kayak kasih sayang jadi kasih dia gitu. Terus kayak username-nya tuh kan tadi cinta alam. Nah, ketika di send message updated. Nah, kita pastikan di get. Setelah di get, kita lihat pakai JSON. Cinta alam udah berubah ya passwordnya jadi kasih dia. Ini tuh berlaku untuk teman-teman yang lupa password gitu. Jadi bisa diubah gitu. Terus yang terakhir adalah delete. Delete ini kita tinggal nge-delete username-nya aja. Tadi kan username cinta alam. Ketika di send, message-nya deleted. Terus di sini kita buka lagi, kita read lagi, kita lihat lagi. Apakah dia udah kehapus? Coba ke JSON. Ya, si cinta alam udah keubah. Jadi web service saya bisa berjalan dengan sempurna. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan pada demonstrasi aplikasi web service Netflix. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan database Netflix saya. Di mana database Netflix ini itu terdiri dari 2 tabel, yaitu tabel rating dan tabel user. Di mana tabel user ini sesuatu yang kita tambahkan kan. Kita bakal coba di tampilannya gitu. Nah, di tampilan ini saya juga mau jelasin sekalian tentang GUI-nya sama
HTTP connection-nya. Di sini HTTP connection-nya itu saya menggunakan localhost basic slim index PHP, yang dimana GUI yang ditampilkan itu header-nya itu ada Netflix, terus ada body form-nya itu sign in dan juga kolom masukin username dan password, terus ada button login dan register yang bisa menghubungkan aktivitas antara login ke sistem play filmnya gitu. Jadi kalau misalkan kita login, kita bakal diarahkan ke play filmnya. Dan di sini juga kita akan melakukan untuk mencoba registernya. Sini misal namanya Tiara, passwordnya Arabeo. Terus ya 1 bulan karena miskin gitu. Terus gitu pakai bank transfer gitu, karena pakai bank orang tuanya. Terus ketika klik tombol register, dia akan langsung mengkonekkan gitu dengan HTTP lainnya gitu, dan akan tertampil lah Netflix di sini. Nah, tadi kan aku jelasin dari konektivitas database, kalau misalkan nantinya tuh bakal ketambah gitu di localhost tuh. Nah, kita bisa lihat ya di sini Tiara, Arabel, paket yang dipilihnya itu 1 dan bank transfer. Nah, di sini juga nggak jauh beda sih GUI-nya gitu. Tampilan registrasi itu beda di header-nya aja. Soalnya mungkin buttonnya hanya button registrasi gitu. Kalau di tampilan play movie-nya itu ada header Netflix lagi, terus ada kayak welcoming dari aplikasinya itu untuk user, dan tampilkan beberapa data film yang ada. Terus di sini button-button One Piece, Diaries, Heart of Stone, terus rating ini, dan juga logout mengkoneksikan gitu ke tempat tujuan lain gitu. Kayak One Piece ini kita bisa putar dan kita bisa lihat gitu si One Piece-nya tuh gimana. Terus ini juga kita bisa kasih rating, misal ratingnya teh 4 gitu. Ya, akan ngaruh kan 4,5-nya teh. Terus juga bisa logout yang akan pindah ke halaman login lagi. Oke, mungkin web service-nya udah, terus GUI-nya juga udah, konektivitas database-nya juga udah, penjelasan solid dan juga desain pattern juga udah. Mungkin itu aja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.